Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pemirsa Cokro TV. Berjumpa kembali dengan saya dalam Radikal Radikul bersama Islah Bahrawi. Apa sih radikalisme itu? Radikalisme menurut Syekh Utsama Said Al-Azhari dalam kitab Al-Haqqul Mubin dikatakan bahwa adalah orang-orang yang ingin mencapai tujuan politik sebelum waktunya dengan menggunakan isu-isu diskriminasi ideologis. Nah, ini banyak sekali di kita. Orang-orang yang terlibat dalam berbagai gerakan radikalisme, ekstremisme, apalagi mereka yang bergabung dalam jaringan-jaringan organisasi teror, ini hampir semuanya, bisa dibilang hampir semuanya memiliki tujuan-tujuan politik. Yaitu apa? Ingin menguasai negara ini secara politik sehingga akhirnya bisa memaksa orang-orang yang berbeda dengan dirinya untuk sama dengan menggunakan produk-produk politik. Nah, oleh karena itu, berbagai organisasi yang ada di Indonesia hari ini yang tergabung dalam organisasi-organisasi ekstrim dan teror, ini rata-rata adalah ingin menguasai Indonesia secara politik. Rata-rata mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Tapi, apakah orang-orang yang terpapar radikal ini hanya agama Islam? Tentu saja tidak. Terorisme, ekstremisme, radikalisme tidak ada agamanya. Mereka menunggangi agama supaya apa? Supaya tujuan-tujuan mereka terlihat terhormat. Dan aksi-aksi kejahatan mereka supaya bisa dimaklumi oleh kita yang orang Islam sebagai pemeluk agama terbesar di negara ini. Teroris di India, Hindu, yang namanya kelompok Hindutva, gerakan-gerakan Shiv Sena. Apakah di Myanmar itu terorisnya Islam? Bukan. Yang mempersekusi orang Islam di Myanmar justru orang-orang Buddha. Namanya Asin Wiratu. Yang dipersekusi siapa? Suku Rohingya itu. Yang beragama Islam dan memiliki etnik yang berbeda. Jadi pola dari kelompok radikal, ekstrim dan teror ini adalah selalu menunggangi agama dengan populasi pemeluk terbesar di satu negara. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan perlindungan. Teroris-teroris yang ada di Amerika Selatan itu adalah kelompok-kelompok Katolik. Teroris yang ada di Irlandia Utara, di Spanyol, dan juga di Amerika, ini adalah kelompok-kelompok mayoritas seperti evangelis, Protestan, Katolik, dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan pernah punya pikiran bahwa ketika kita ingin melawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, seolah-olah anti-Islam. Bukan, tidak ada hubungannya dengan agama. Merekalah yang menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat pelumas dari gerakan-gerakan mereka. Makanya mereka menggunakan nama-nama Islam. Misal, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarus Syariah, Jamaah Ansarud Daulah, Al-Qaeda, Islamic State, dan sebagainya. Ini supaya apa? Supaya gerakan-gerakan politik mereka itu identik dengan Islam. Tapi gerakan-gerakan yang berbasis Kristen misalnya di Amerika seperti white supremacy, dia mengglorifikasi dengan identitas kulit putih. Karena apa? Kulit putih menjadi mayoritas di Amerika. Kelompok-kelompok evangelis juga yang hari ini berada di tataran garis-garis keras di Amerika, itu juga menggunakan jubah-jubah agama. Jadi kalau kita ingin melawan, termasuk Densus 88 menangkap teroris, itu bukan menangkap mereka karena mereka beragama Islam. Mereka ditangkap bukan karena agamanya, tapi karena mereka terlibat dalam gerakan-gerakan teror. Radikalisme itu adalah selalu menghiasi sejarah agama-agama dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Zaman Nabi Muhammad sudah ada sosok yang menjadi picu awal dari gerakan radikal dalam Islam. Yang melawan Kanjeng Nabi, yang menuduh Kanjeng Nabi sebagai pemimpin yang tidak adil. Siapa dia? Zulkhuwaisirah. Dialah kemudian yang oleh Nabi diingatkan kepada umatnya bahwa orang-orang seperti dia ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Hingga akhirnya kemudian gerakan-gerakan radikal di setiap pemerintahan Islam setelah Rasulullah wafat selalu muncul dari masa ke masa. Hingga akhirnya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sayyidina Ali. Dipelopori oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dan Amr bin Bakar At-Tamimi. Inilah kemudian yang menjadi para penggunting dalam lipatan dalam pemerintahan Sayyidina Ali. Demikian juga di Kristen. Demikian juga dalam agama-agama Yahudi. Seperti ketika terjadi pertikaian di Yerusalem, orang-orang semua terlibat mengatasnamakan agama.
mulai dari zaman Titus Vespasian sampai hari ini Benjamin Netanyahu dan Hamas. Pergerakan-pergerakan berbagai ambisi-ambisi politik yang diwujudkan dalam berbagai kekerasan ini cenderung menggunakan atas nama agama. Kenapa? Karena agama memiliki dogma, agama memiliki konsep kemartiran, mati syahid, martirdom dan sebagainya. Yang ketiga adalah agama-agama memiliki keyakinan messianic belief. Pada menjelang masa akhir zaman, menjelang kiamat, hanya agama mereka yang dianggap paling berkuasa di bumi. Nubuat akhir zaman inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teror untuk melakukan rekrutmen dan melegitimasi berbagai gerakan kekerasannya. Orang-orang inilah, para pemeluk agama inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku kekerasan ini untuk menghipnotis supaya dia mendapatkan dukungan dan mendapatkan rekrutmen dari orang-orang sebanyak mungkin. Nah, oleh karena itu, marilah kita sadari, dengan beragama, seharusnya kita justru menjadikan agama sebagai ladang amal, sebagai ladang rahmat, dan juga ladang akhlak yang baik. Agama adalah bejana untuk kemanusiaan dan kedamaian. Tidak mungkin suatu agama diturunkan oleh Tuhan supaya menjadi picu huru-hara. Tidak mungkin. Agama diturunkan Tuhan sebagai bejana untuk menciptakan kebencian satu sama lain. Tidak mungkin. Kelompok-kelompok radikal adalah orang-orang yang sebenarnya menyimpangkan ajaran agama, tapi menggunakan simbol-simbol agama. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Mari kita lawan radikalisme, kita lawan ekstremisme, kita lawan terorisme, karena mereka inilah yang justru menjauhkan agama dari daya tariknya. Agama seharusnya menjadi daya tarik yang luar biasa untuk membangun kemanusiaan dan kedamaian. Oleh karena itu, jangan pernah percaya kalau dikatakan bahwa dengan beragama kita harus membenci, dengan beragama kita harus mengkafirkan orang lain. Jangan pernah percaya itu. Mengkafir-kafirkan orang yang berbeda bukan tujuan agama. Tujuan agama adalah supaya dengan beragama kita bisa membangun akhlakul karimah dan menjadikan agama yang kita anut sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta. Di tengah-tengahnya ada peradaban manusia. Kawal peradaban manusia ini dengan kehidupan beragama yang berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Tujuannya apa? Supaya agama tetap memiliki daya tarik untuk membangun berbagai kehidupan intimasi sosial. Ingat kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih.